Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ma'asyiral ikhwah al-mu'minin wal akhwat al-mu'minat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang sangat mulia ini kita kembali bisa mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Salah satu ilmu yang sangat penting untuk kita pahami dan kita pelajari sebagai bekal hidup kita dan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Semoga yang kita kaji ini betul-betul bermanfaat bagi kita, buat masyarakat kita, buat keluarga kita, buat semua kaum muslim muslimat di negara kita insyaallah khususnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kajian yang lalu kita sampai pada penjelasan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan sudah tuntas saya jelaskan. Berikutnya adalah ayat yang berbunyi ihdinas syiratal mustaqim. Mu'alif Mukhtasul Amthal Ayatullah Syekh Nasir Makim Asy-Syuraji mengatakan tentang ihdinas syiratal mustaqim. Artinya ihdina ya Allah, tunjukkanlah kami as-syiratal mustaqim, jalan yang lurus. As-sayru ala syiratal mustaqim, perjalanan menuju jalan yang lurus. Ba'da an yuqarra al-insanu bi taslim li rabbil alamin wa yartafi'u ila mustawa al-'ubudiyyati lillahi wal isti'anati bihi ta'ala yataqaddamu hadzal 'abdu bi awwali talabin min barihi. Artinya beliau mengatakan di sini setelah manusia berikrar mengakui dengan sesungguhnya tentang penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia terangkat dirinya, jiwanya kepada makam ubudiyah, makam penghambaan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya taqaddamu hadzal 'abdu bi awwali talabin min barihi ta'ala. Kemudian selanjutnya seorang hamba ini yang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, dia maju selangkah ke depan dan mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan yang pertama, wa huwa al-hidayatu ila tariqil mustaqim, yaitu mohon hidayah, mohon petunjuk kepada jalan yang lurus. Tariqil tuhri wal khairi, jalan yang suci, jalan kebaikan. Tariqil adli wal ihsani, jalan keadilan dan jalan kebaikan. Tariqil iman wal amal salih, yaitu jalan iman dan jalan amal salih. Liyahbahu Allahu ni'matal hidayati kama wahabahu jami'an ni'amil ukhra, agar Allah memberikan kepadanya nikmat hidayah sebagaimana juga Allah memberikan kepadanya semua nikmat-nikmat yang lain. Singkatnya bahwa dalam hal ini hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar diberikan petunjuk jalan yang lurus, jalan kebaikan, jalan kesucian, jalan keadilan, jalan kebaikan, jalan iman, dan jalan amal soleh. Fal insanu fi hadhil marhalati mu'minun tab'an wa 'arifun bi rabbih. Dan manusia, seorang hamba pada tingkatan ini dia adalah seorang mukmin sudah pasti, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya yang mengaturnya. Lakinnahu ma'arradun dauman bisababil awamilil mudhaddati ila salbi hadhihi ni'mati wal inhirafi 'anis siratal mustaqim. Akan tapi hamba ini dia senantiasa terancam dengan sebab-sebab, dengan faktor-faktor yang menentangnya, terancam akan terangkatnya dan sirnanya nikmat tersebut, yaitu nikmat menapaki jalan lurus. Jadi karena itu, karena manusia senantiasa terancam daripada penyimpangan dari jalan yang lurus, maka senantiasa hamba ini memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan ihdinas siratal mustaqim. Thammata su'alun, ada satu pertanyaan. Yatabadaru ilal adhani an sababi talabina min Allahil hidayata ila siratal mustaqim. Pertanyaannya yaitu tersirat di dalam benak kita tentang sebab permohonan kita kepada Allah memohon hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, kenapa kita senantiasa dalam salat, dalam Al-Fatihah memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tura hal nahnu dhalun kay nahtaju ila hadhihi hidayah? Apakah kita ini termasuk orang yang sesat sehingga kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Wa kaifa yasduru mislu hadzal amri 'anil ma'sumin wa hum namadzijul insanil kamil? Lalu bagaimana ungkapan atau doa seperti ini keluar dari imam ma'sum, dari para ma'sumin? Maka mereka adalah manusia sempurna. Kalau dari kita mungkin bisa keluar ungkapan ihdinas siratal mustaqim, tapi dari para ma'sumin, dari Rasulullah, manis-manis suci, kau bisa memohon ihdinas siratal mustaqim, sedangkan mereka adalah tolok ukur, mizan, parameter jalan lurus itu sendiri, dan mereka tetap memohon ungkapan seperti itu. Ini bagaimana? Wa fil jawabi naqul, sebagai jawabannya kami katakan, awalan, yang pertama, innal insana ma'radun fi kulli lahzatin ila khatari ta'assuri wal inhirafi an masiril hidayati. Sesungguhnya manusia itu senantiasa berada di ambang pintu, atau senantiasa setiap detiknya, setiap saatnya terancam oleh bahaya ketergelinciran, bahaya penyimpangan dari jalan hidayah. Walihada kana 'alal insani tafwid amri ila Allah. Oleh karena itu, bahwa manusia hendaklah senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istimdadu minhu fi tathbiti qadamihi ala siratal mustaqim, dan hendaklah senantiasa memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam agar Allah menetapkan, mengokohkan, mengesiskan tapak kakinya atau tekadnya dan sikapnya pada jalan yang lurus. Itu yang pertama. Jawaban kenapa kita mohon jalannya lurus, pertama karena manusia, terutama seperti kita ini, senantiasa terancam dari tergelincir dari jalan yang lurus, sehingga bisa menyimpang karena godaan setan, ya, godaan manusia, godaan keluarga, godaan tetangga, godaan macam-macam godaan, termasuk harta kekayaan, kita bisa menyimpang. Itu yang pertama. Yang kedua, tsaniyan, innal hidayata hiya as-sayru ala tariqit takamul haitsu yaqta'u fihi al-insanu tadrijiyan marahil al-nuqsani liyasila ila al-marahil al-'ulya. Yang kedua, bahwa hidayah itu merupakan perjalanan menuju pada kesempurnaan,
di mana manusia dapat menempuhnya secara berangsur-angsur, dapat menempuh dan melewati tingkatan-tingkatan, tangga-tangga kekurangan agar dia bisa mencapai kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi hidayah yang kita mohon merupakan perjalanan menuju pada sempurnaan, ya, sehingga kita bisa meningkat, terus bisa menaik, bisa mengurangi berbagai kekurangan yang kita miliki misalnya. Nah, dengan hidayah yang kita mohon, kita berusaha menyempurnakan diri kita, berusaha meningkatkan diri kita sampai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Begitulah setiap saat kita meningkat dengan permohonan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala.